Sahabat Ansori, ketika orang sudah meninggal dunia, dia tidak akan lagi bisa menambah amalannya. Tetapi jika orang-orang yang sudah meninggal dunia diberi satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kembali, maka dia akan memilih satu amalan yang harus dia perbuat. Apakah amalan tersebut? Mari kita simak di episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, amma ba'd. Sahabat Ansori, ketika orang sudah meninggal dunia, dia tidak akan lagi bisa menambah amalannya. Namun semua manusia jika diberi kesempatan satu kali lagi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memilih satu amalan yang harus dia perbuat. Amalan tersebut ialah sedekah. Orang yang hidup kembali, dia tidak akan memilih membaca Al-Quran, tidak akan memilih sholat, tidak akan memilih semuanya. Dia akan memilih sedekah. Karena amalan sedekah itulah yang bisa membuat hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam sebuah firman beliau dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, apabila orang yang sudah meninggal dunia diberi kesempatan untuk hidup lagi, bahkan semua orang di alam kubur, dia semua bercerita, dia semua meminta kepada Allah, "Ya Allah, tundalah hari akhir aku, tundalah aku meninggal. Aku ingin memperpanjang hidupku dengan mengamalkan satu perbuatan, yaitu sedekah." Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Padamkanlah api neraka walaupun hanya dengan sepenggal daripada korma." Artinya dengan sedekah itu bisa membuat yang tadinya kita mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan cinta kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang dia itu dermawan, suka bersedekah, dia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, walaupun dia adalah seorang yang bodoh. Barang siapa yang pelit, tidak mau bersedekah, bahkan tidak ingin untuk bersedekah, maka dia akan dimurkai oleh Allah dan dibenci oleh manusia, walaupun dia adalah orang pintar sekalipun. Dalam sebuah cerita, ada seorang yang telah meninggal dunia, seorang ibu kaya raya. Dia punya anak, yang mana anak tersebut mimpi si ibunya disiksa di dalam api neraka. Padahal ibu tadi adalah ibu yang orang kaya, hartanya melimpah ruah, tabungannya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tetapi dia disiksa di hari kiamat. Anak tadi bertanya, "Wahai ibunda tercintaku, apa yang telah Allah perbuat? Apa yang telah Allah balas kepadamu?" Ibunya bercerita, "Wahai anakku, aku disiksa di dalam api neraka. Tapi aku bisa menghalangi siksaan api neraka dengan dua benda di tanganku. Di tangan kanan ini adalah kain bekas, di tangan kiri adalah berupa daging. Yang ini barang yang pernah aku sedekahkan selama aku hidup di dunia." Hebat sekali wahai ibundaku, harta yang lain apakah pernah engkau sedekahkan? Tidak pernah wahai anakku. Dua inilah yang bisa aku jadikan tameng dari api neraka. Sahabat Ansori, dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah. Harta yang kita sedekahkanlah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. 10 juta uang di tabungan kita belum tentu bisa menyelamatkan kita. Tapi 10.000 yang kita sedekahkan di jalan Allah, yang kita wakafkan di jalan Allah, mungkin saja itu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dengan sedekah, hidup menjadi lebih berkah. Mudah-mudahan dengan mendengar nasihat singkat ini, kita bisa menjadi orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensedekahkan harta kita di jalan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat Ansori yang ingin bertanya tentang permasalahan kehidupan sehari-hari ataupun tentang permasalahan agama,
Kami persilakan untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Saksikan dari Ansori ke Hati setiap hari Senin dan Kamis jam 1 siang. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan.